Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Mazmur 119 ayat 105. Firman Bapai pelita bagi kakiku, terang bagi setiap jalan-jalanku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 atau pada tanggal 25 Kislev 5783, diambil dari kitab 1 Samuel 13 ayat 9 yang berkata demikian, saudaraku. Lalu Saul berkata, bawalah ke sini kepadaku persembahan bakaran dan persembahan pendamaian itu. Lalu ia mempersembahkan persembahan bakaran. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam lanjutan pembacaan Haftara ini adalah Saul mengambil alih tugas keimaman. Saudaraku, saat bangsa Israel sudah dipimpin oleh Saul sebagai raja tahun demi tahun, saudaraku, dan Saul kemudian menyerang wilayah Palestina dan Palestina dikalahkan, saudaraku. Dan pada saat itu Palestina kembali akan membalas dengan mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyebabkan bangsa Israel menjadi gemetar dan seluruh rakyat ketakutan seperti itu, saudaraku. Namun belum ada pernyataan yang diberikan kepada Saul sebagai raja oleh Imam Samuel, saudaraku. Dan Saul masih tetap menanti-nantikan itu. Namun karena ketidaksabaran ini, Saul mengambil alih tugas wewenang keimaman Samuel, saudaraku, dan dia mempersembahkan bakaran. Saudaraku, setelah itu datanglah Samuel kepada Saul, saudaraku, dan akhirnya Samuel menegur sebagai imam besar pada waktu itu, menegur Saul, saudaraku, dan akhirnya menyatakan Bapa Yahweh melihat bagaimana Saul mengambil otoritas daripada Samuel tanpa seizin Samuel ini, dan ini ditegur keras. Di ayat yang ke-14 dikatakan, namun sekarang kerajaanmu tidak akan bertahan. Yahweh telah memilih baginya seorang yang sesuai dengan hatinya, dan Yahweh telah menetapkan dia sebagai pemimpin atas umatnya, sebab engkau tidak memelihara apa yang Yahweh telah perintahkan kepadamu, saudaraku. Karena membakar dupa sebagai persembahan, hal ini adalah tugas keimaman, bukan tugas Saul sebagai raja, saudaraku. Dia tidak sabar sehingga hal ini ditegur, saudaraku. Lewat renungan ini, inilah yang disebut juga tidak memahami terhadap otoritas, saudaraku. Memahami otoritas tentunya dia tetap sabar dan menunggu Saul harusnya, karena Samuel belum datang. Namun dia tetap mengambil alih tugas keimaman atau wewenang. Otoritas adalah wewenang yang ada pada Samuel diambil oleh Saul, saudaraku. Dan akhirnya ini menjadi teguran besar kepada Saul dan menyatakan kerajaannya, kepemimpinannya tidak lama karena akan muncul raja yang baru, saudaraku. Lewat renungan ini yang menjadi renungan bagi kita. Kitab suci kita, Torah dan Haftarah, sangat jelas tentang memahami otoritas ini, saudaraku. Memahami wewenang tugas masing-masing di mata Bapa Yahweh adalah sesuatu hal yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Sama seperti Bani Korah yang dia menganggap sebagai Bani orang yang memiliki bangsa sebagai kelompok suku Lewi, dan dia menentang Mose dan Harun di dalam perjalanan mereka di kitab Keluaran, saudaraku. Akhirnya Bani Korah ini melawan otoritas pemimpinnya dan menganggap semuanya menjadi sama, saudaraku. Akhirnya kelompok Bani Korah ditelan bumi hidup-hidup, saudaraku. Di dalam kitab perjanjian atau peristiwa Yeshua juga, Yeshua sangat meninggikan otoritas. Seorang perwira Kapernaum yang akan meminta agar Yeshua dapat menyembuhkan karena menyampaikan bahwa budaknya atau pelayannya dalam keadaan sakit. Perwira ini bilang, ya Adonai Yeshua, jangan kau datang, cukup perkatakan saja, aku percaya bahwa budakku atau pelayanku akan sembuh. Dan Yeshua katakan lewat perkataan ini, tidak ada satu orang pun di Israel pada waktu itu yang imannya sebesar ini. Karena apa? Perwira itu tahu tentang otoritas. Tidak perlu datang, cukup perkatakan dia percaya budaknya atau pelayannya akan sembuh. Dan ini dinilai sangat amat tinggi di mata Adonai Yeshua HaMashiach pada waktu itu, sehingga dinyatakan tidak ada satu orang pun iman yang sebesar ini. Artinya tentang otoritas ini, saudaraku, memiliki nilai yang sangat tinggi. Sama juga seperti Daud saat kan Saul yang tertidur, yang bisa sesungguhnya Daud akan membunuhnya, namun Daud tidak lakukan itu. Dia cukup potong jubah Saul, saudaraku. Karena dia tahu Saul adalah raja yang diurapi.
Walaupun sesungguhnya dia bisa membunuhnya, namun Daud tidak. Inilah tipe Daud yang mengerti tentang otoritas itu, saudaraku. Dan di mata Bapa Yahweh sangat mulia dan sangat tinggi. Mari saudaraku, di jalan kehidupan kita saat ini juga sekarang, dalam kehidupan ibadah kita, di dalam kehidupan iman rohani kita, dalam pekerjaan kita, kita harus memahami tentang otoritas-otoritas kita. Karena ternyata di balik ketaatan memahami tentang otoritas ini ada agenda rahasia besar yang Bapa Yahweh curahkan kepada orang-orang yang mengerti otoritas dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Mungkin saat ini banyak hal yang tidak tersampaikan, doa-doamu, apa yang kau rasakan, apa yang kau minta, banyak hal yang terhambat. Coba introspeksi juga dari sisi memahami otoritas ini. Apakah engkau selalu membicarakan, menganggap engkau lebih hebat daripada gembalamu, pelayanmu yang lain, memposisikan engkau menyatakan hal-hal yang terlalu melebihi bukan wewenangmu di dalam dimensi rohani. Kembalikan saja, saudaraku. Percaya saja bahwa semuanya memang sudah ditentukan. Biar lewat firman ini meneguhkan bagi kita. Kita dibenahi lagi. Kita diberi pemahaman lagi lewat renungan pagi ini untuk mengerti tentang hukum-hukum otoritas ini. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati minum kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, berikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang ini, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang percaya kepada Bapak, kita tidak dipermalukan. Bersama Bapak Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, di sana ada keselamatan yang pasti. Amin, haleluya, salam saudaraku.